Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan selamatkan generasi muda. Adapun firman Tuhan terambil dari Amsal pasal 13 ayat 14, pasal 22 ayat 6. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Di suatu sisi, kita bersyukur dengan kemajuan teknologi yang memudahkan kita untuk berkomunikasi. Dengan begitu mudah juga kita mendapatkan informasi penting dari berbagai tempat yang jauh. Di sisi lain, kita harus tetap waspada, sebab dengan mudahnya mendapatkan informasi berarti mudah pula untuk mendapatkan informasi negatif. Budaya bangsa lain atau hasil karya orang lain dari negara lain yang belum tentu cocok dengan kita pun dengan mudahnya masuk ke Indonesia dan memengaruhi bangsa Indonesia, secara khusus generasi muda. Beberapa waktu yang lalu booming sebuah lagu yang berjudul Despacito. Lagu yang bercorak reggaeton ini diliris pada Januari 2017 lalu. Saat diunggah di YouTube, dalam waktu 24 jam langsung ditonton sebanyak 5,4 juta kali. Ini merupakan angka yang sangat fantastis, sehingga hasil tersebut membuat Despacito tercatat sebagai lagu berbahasa Spanyol pertama yang meraih 5 juta view dalam waktu satu hari. Ini berarti lagu tersebut disukai oleh banyak kalangan, sampai anak-anak yang usianya baru 5 tahun pun sangat senang mendengarkan lagu itu dan mencoba melafalkan liriknya walau masih terbata-bata. Namun siapa sangka lirik lagu Despacito itu bermakna erotis. Lirik lagu ini menggambarkan pasangan laki-laki dan perempuan yang sedang memadu kasih. Anak-anak memang belum mengerti arti dari lagu tersebut, tetapi tetap saja senandung lagu itu akan membekas di dalam dirinya, di mana satu saat dia akan memahami maknanya. Kalau sudah sampai memahami maknanya, bekas di dalam dirinya itu akan semakin dalam dan sulit untuk dihapuskan. Ini berbahaya. Beberapa tahun sebelumnya muncul juga sebuah lagu Barbie Girl milik band Aqua asal Denmark Norwegia yang populer tahun 1997. Memang lagu itu bercerita tentang penggandaian diri sebagai boneka Barbie. Namun beberapa kata di dalam liriknya ada yang berbau erotis yang kurang tepat diperdengarkan secara umum. Jika kita sudah memahami makna erotis dari lirik-liriknya, apakah kita masih sembarangan mendengarkannya? Apakah kita akan tetap menyandungkan lagu-lagu tersebut? Apakah kita akan tetap membiarkan anak kita menghafal dan melafalkan lirik-liriknya? Memang kita tidak bisa membendung sebuah pengaruh negatif, tetapi paling tidak untuk hal yang sudah kita pahami, kita bisa membatasinya. Kita juga bisa menjelaskan dengan bijak dan melarang anak melanjutkan kesenangannya kepada lagu-lagu itu. Ingat, adalah tugas kita untuk menjaga generasi muda dari kerusakan moral. Penulis Amsal menasihatkan kepada kita untuk mendidik anak muda menurut jalan yang patut baginya, di mana ini menunjuk kepada jalan kebenaran yang membuat dia tetap berjalan di jalan itu sampai masa tuanya. Mari selamatkan generasi muda dengan
membatasi hal negatif, menjelaskan yang benar, dan mendampingi mereka dalam pertumbuhan mereka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, betapa banyak hal yang bisa merusak moral anak-anak muda. Mampukan aku untuk mendidik mereka di jalan yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Saudaraku, saya sempat bertanya kepada Tuhan, mengapa kita disuruh memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia? Bukankah hal itu membutuhkan waktu dan biaya yang sangat tinggi? Puji Tuhan, pada saat ini dengan adanya kemajuan teknologi di dunia berupa sarana internet, maka kita dapat memberitakan kabar baik dengan waktu yang pendek dan biaya yang sangat rendah meskipun sampai ke 5 benua sekalipun. Hal ini sekaligus penggenapan firman Tuhan yang terdapat di Matius 28 ayat 19. Syukur kepada Tuhan bahwa program Sate Pagi juga melakukan hal yang sama, di mana di tahun 2022 telah memasuki tahun yang ketiga. Program Sate Pagi juga ikut mendorong agar kita bisa menyediakan waktu untuk Tuhan. Hanya 10 menit saja atau 10 menit dari 1440 menit waktu yang Tuhan berikan dalam satu hari kepada kita. Program Sate Pagi juga mendorong kita yang sibuk agar dapat mendengarkan suara Tuhan, karena bentuknya hanya audio saja. Program Sate Pagi ini juga dapat didengar ketika kita menghadapi kemacetan lalu lintas atau ketika kita bekerja dalam suasana santai, sehingga Tuhan selalu ditempatkan di tengah kehidupan kita. Program Sate Pagi ini juga dapat di-forward ke grup media sosial lainnya, sehingga kita juga ikut ambil bagian untuk menyebarkan kabar baik. Sekaligus sebagai amanat agung Tuhan yang wajib dilakukan bagi mereka yang telah mengaku percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.